Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari perencanaan wilayah dengan kelompok-kelompok kami sebagai berikut. Pertama, Muhammad Yusuf. Yang kedua, Ahmad Samadikun. Yang ketiga, Hilmi Zain Muafi. Dan yang terakhir, saya sendiri, Hendy Dwi Setiawan. Dari presentasi ini kami mengambil judul yaitu alih fungsi lahan pertanian di Desa Pandagede, Kabupaten Tabanan. Untuk yang pertama, gambaran umum bab 1, Kabupaten Tabanan. Yang kedua, bab 2, permasalahan pertanian. Yang ketiga, hasil dan pembahasan mengenai teknik overlay klasifikasi lahan. Yang keempat, kesimpulan, kemudahan, dan kesesuaian lahan. Gambaran umum peta administrasi dari Desa Pandagede, Kabupaten Tabanan. Kabupaten Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang menjadi sentral produksi pertanian Kecamatan Kediri. Dalam rencana sistem perkotaan, Kabupaten Tabanan menjadi wilayah yang berfungsi sebagai kawasan perkotaan serta kawasan penyangga antar perkotaan dan kawasan perkotaan di sekitarnya. Desa Pandagede merupakan salah satu desa di Kecamatan Kediri. Desa Pandagede adalah suatu desa dari 15 desa Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan yang merupakan daerah landai dengan ketinggian 250 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan relatif rendah dengan luas wilayah 4,29 km. Batas wilayah administrasi Pandagede sebagai berikut. Untuk sebelah utara Desa Panda Bandung, sebelah timur Sungai Yeh Sungai, sebelah selatan Desa Berapan, sebelah barat Yeh Kutikan. Isu permasalahan pertanian. Dari isu permasalahan pertanian, yang pertama ini yaitu menurunnya sumber-sumber untuk kepentingan pertanian. Kedua, konversi lahan yang tak terkendali. Ketiga, lemahnya program peningkatan kompetensi para petani dan penyuluh serta pengembangan kelembagaan petani. Keempat, terjadinya pola deklarasi dalam kebijakan pembangunan nasional, misalnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tidak digunakan untuk pembangunan sektor pertanian. Yang kelima, kebijakan nasional untuk pelestarian dan pengembangan plasma nafta menjadi ciri khas tanaman masing-masing wilayah belum signifikan sehingga banyak potensi lokal yang hilang. Jumlah penduduk menurut BPS. Jumlah penduduk di Desa Pandagede meningkat dari tahun 2001 sebanyak 4.512 jiwa menjadi 5.928 jiwa pada tahun 2018. Pengelolaan citra satelit, luasan sawah 240,40 hektar dan luasan lahan permukiman 51,6 hektar pada tahun 2001. Untuk luasan lahan sawah 186,47 hektar dan lahan permukiman 81,5 hektar pada tahun 2019. Di samping kiri ini bisa kita lihat peta dinamika perubahan penggunaan lahan Desa Pandagede pada tahun 2001 hingga tahun 2019. Untuk luas lahan pertanian terhadap luas wilayah Desa Pandagede dari tahun 2001 hingga 2019 berkurang dari 72% atau 240,80 hektar menjadi 56%, 186,87 hektar. Kesesuaian penggunaan lahan dengan RT RW Kabupaten Tabanan 2012 hingga 2032. Berdasarkan overlay peta penggunaan lahan tahun 2019 dengan rencana pola ruang dalam RT RW Kabupaten Tabanan 2012 hingga 2032 diperoleh hasil bahwa penggunaan lahan yang sesuai dengan rencana pola ruang sebesar 76,44%.
dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang sebesar 23,56%, 79,28 hektar. Dampak alih fungsi lahan pertanian, mata pencarian. Untuk mata pencarian, dampak alih fungsi lahan. 1. Mata pencarian jumlah penduduk di desa Banda Gede tahun 2001 sampai dengan 2018 meningkat 31,38%. Dengan persentase peningkatan yang sebesar terjadi pada kurun waktu tahun 2001 hingga 2012, yaitu 28,8%. Peningkatan jumlah penduduk ini diikuti pergeseran struktur jumlah penduduk dan pertanian ke sektor jasa. Antara tahun 2001 sampai dengan 2017, jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian berkurang dari 60% menjadi 27%, dan jumlah penduduk yang bekerja pada sektor jasa dari 22% tahun 2001 menjadi 67% tahun 2018. Strategi. Untuk strategi fasilitatif. Strategi fasilitatif merupakan upaya memfasilitasi penyampaian informasi peraturan melalui agen-agen penyampaian informasi peraturan melalui agen-agen perubahan dengan sasaran individu, kelompok, dan struktur. Individu yang berperan dalam implementasi ini meliputi perangkat desa, pendiri desa adat, klien, pakase, dan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki visi pelestarian. Yang kedua, strategi edukatif merupakan upaya peningkatan pemahaman dan pengetahuan terhadap informasi, rencana tata ruang, dan alih fungsi lahan pertanian. Pemahaman yang dimaksud meliputi penguasaan norma dan peraturan yang berlaku, serta tata cara perizinan sesuai dengan norma-norma dan peraturan-peraturan yang berlaku. Yang ketiga, strategi persuasif merupakan upaya pendekatan kepada masyarakat pemilik lahan pertanian. Upaya-upaya ini dilakukan agar masyarakat secara sadar menerima dan melaksanakan kebijakan pemerintah tanpa paksaan. Yang keempat, strategi kekuasaan. Strategi pemaksaan masyarakat untuk mengikuti peraturan yang ada. Kesimpulan. Pertambahan jumlah penduduk di desa Banda Gede seiring dengan pergeseran struktur mata pencarian penduduk dan kepemilikan lahan pertanian telah menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman. Kondisi ini menyebabkan sebagian penggunaan lahan tidak sesuai dengan pola ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan tahun 2012 hingga 2032. RT RW Kabupaten Tabanan hendaknya juga ditindaklanjuti dengan penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kota atau yang disebut dengan RDTRK. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang terucap. Untuk akhir, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.